Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita ada di ibadah Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration. Saya percaya bahwa hari ini saudara akan diberkati Tuhan. Karena saya percaya bahwa di tahun integrity ini Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya. Tuhan akan persiapkan umatnya untuk menjadi mempelai-mempelainya Dia yang luar biasa. Saudara, di bulan ini Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration memiliki tema, yaitu integrity through process. Apa itu integrity? Integrity adalah kemurnian, integrity adalah kejujuran, integrity adalah kebenaran. Nah, saya percaya bahwa untuk terjadinya satu gelombang yang besar, terjadinya satu kegerakan yang besar, itu dimulai dari orang-orang yang punya integritas. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ya, kalau di sekolah minggu kita belajar bahwa arti kata Yakub itu adalah penipu. Ya. Saudara, bahwa Yakub ini adalah orang yang gak berintegritas. Bahkan kalau saudara baca kisah perjalanan Yakub, dia menipu Ishak papanya. Dia menipu Esau kakaknya. Bahkan waktu dia lari ke paman Laban, ya, dia ketemu dengan penipu senior paman Laban ini. Kita melihat bagaimana kisahnya bahwa Yakub itu jatuh hati kepada anaknya Laban yang bernama Rahel. Dan dia berkata pada Laban bahwa aku akan bekerja selama 7 tahun dan setelah 7 tahun aku akan mendapatkan Rahel. Tapi apa yang terjadi setelah 7 tahun pun dia nggak mendapatkan Rahel. Malah Laban kasih anaknya yang tertua yaitu Lea. Nah, akhirnya dia harus kerja another 7 years untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah, hidup Yakub itu penuh dengan tipu dan menipu, saudara. Nah, kenapa orang menipu, saudara? Orang menipu karena dia ketakutan. Ketakutan kalau dia tuh tidak kaya, sehingga dia tidak bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya. Ketakutan akhirnya apa? Dia menipu dalam bisnisnya. Menipu dengan banyak kata-kata, menipu dengan penampilan dan segala macamnya. Karena ada orang menipu tuh karena dia menutupi sesuatu yang ada dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau kita mau bicara tentang kegerakan, movement, saya percaya di era Pentakosta ketiga ini, hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang siap untuk masuk dalam gelombangnya Allah yang besar. Nah, saudara, oleh anugerah Tuhan, sekali lagi oleh anugerah Tuhan, Yakub, seorang penipu ini, ya, Tuhan pakai, saudara, melalui hidupnya lahir satu kegerakan besar, satu bangsa besar, yaitu apa? Israel, the Prince of God, pangerannya Allah. Saudara, kalau kita lihat bahwa Yakub ini untuk bisa terjadi melahirkan bangsa yang besar, kita belajar nanti bahwa ada beberapa hal dia harus berubah dulu, saudara, di Sungai Yabok. Nah, saudara, kalau kita baca, saudara, di kisah Yakub ini, saudara, kakaknya Esau itu sangat pahit. Esau itu sangat sakit hati dengan Yakub. Gimana nggak sakit hati, saudara? Berkat perjanjian yang harus diterimanya itu harus ditipu dan diambil oleh Yakub. Saudara, orang yang terima berkat perjanjian itu hidupnya akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak mendapatkan berkat perjanjian. Karena kalau saudara baca bahwa Esau harus bekerja dengan keras untuk bisa berhasil. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa Yakub harus berubah dulu untuk bisa melahirkan bangsa yang besar. Nah, saudara, kalau kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 24, judulnya tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Apa arti Yabok? Yabok itu kalau saya googling, saudara, ya, arti Yabok itu adalah empty, mengosongkan diri. Ya, sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, kalau saudara baca kisah sebelumnya, ya, Yakub waktu mau kembali ke rumah papanya, saudara,
Yakub itu berusaha untuk menyogok Esau dengan ya dia berikan 200 kambing, lembu, sapi, saudara, supaya Esau itu lunak. Ya, dia berusaha menyogok Yakub. Dia berusaha menyogok Esau. Tetapi saudara, Yakub begitu takut. Karena apa? Karena Esau datang disertai dengan 400 orang. Saudara, waktu kisah ini saudara, saya percaya bahwa Yakub seorang diri di Sungai Yabok. Dia mengosongkan diri, saudara. Ya, saudara butuh jadi bejana yang kosong untuk terjadinya satu mukjizat. Ya, bejana kosong akan membuat air menjadi anggur. Saudara, kita perlu harus kosong. Kita harus merendahkan diri kita untuk terjadinya satu pemulihan. Untuk bisa Tuhan pakai hidup saudara dan saya, saudara harus mengosongkan diri. Dan kalau saudara baca bahwa Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bahkan ada penafsir bilang bahwa ini adalah Allah sendiri. Ini adalah Allah, ini adalah kebenaran. Nah saudara, Yakub dia mengosongkan diri. Ya. Yakub tanggalin bahwa dia adalah cucu dari konglomerat yang bernama Abraham. Yakub harus tanggalin bahwa dia adalah anak dari pengusaha yang sangat kaya raya, yaitu Ishak. Yakub harus tanggalin bahwa dia adalah orang yang berhasil waktu di paman Laban. Saudara lihat bahwa hasil kambing dombanya begitu banyak. Ya, dia berhasil tapi dia tanggalin, dia mengosongkan diri di Sungai Yabok. Saudara, perlu adanya kerendahan hati untuk bisa mau berubah, saudara. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Bahwa untuk menjadi orang yang berintegritas, ya, Yakub dia harus pertama, integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul, saudara. Ya, Yakub mengalami perubahan sudut pandang. Dia mengosongkan diri di Sungai Yabok. Dia bergumul dengan kebenaran, saudara. Nah, kalau saudara baca ujungnya bahwa pangkal pahanya Yakub dipukul, jadi jalannya pincang. Memang hidup kita harus dipukul supaya jalan kita itu menuruti jalannya Tuhan. Hidup Anton harus dipukul supaya Anton jalannya nggak egois. Amin. Ya, supaya nggak menipu, saudara. Iya. Hidup kita kadang-kadang harus dipukul supaya apa, saudara? Supaya kita nggak jalan lagi egois. Supaya kita nggak menipu lagi. Nah, integriti lahir dari apa? Kekosongan dan bergumul, saudara. Saudara, saya percaya bahwa Yakub dia nggak hanya cuma sekedar dia mau seorang diri di Sungai Yabok, tapi dia tahu, dia sadar, dia takut, dia getir, dia mau ketemu kakaknya Esau. Ya, dengan ada 400 orang mengikutinya, dia takut. Oleh sebab itu dia seorang diri bergumul. Dia mengalami satu perubahan sudut pandang terlebih dahulu. Saudara, saya mau bilang bahwa kebenaran memang harus datang sebagai lawan, saudara. Kebenaran harus datang sebagai lawan, seperti lawan. Sehingga apa? Yakub bergumul, Yakub bergelut. Ya, ini wrestling pertama, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa untuk mau mengampuni, ya, kita harus berantem, kita harus bergelut, kita harus bergumul, ya, kita harus bergulat, ya, untuk usaha jujur perlu bergulat, ya, untuk pacaran gak free sex perlu bergulat, ya, untuk anak-anak muda gak nonton blue movie harus berantem, harus bergulat, untuk suami istri gak selingkuh harus bergulat, harus berantem. Karena apa, saudara? Karena kebenaran itu datang seperti lawan. Ya, saudara. Dan untuk jadi orang yang berintegritas, memang perlu bergulat, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kebenaran harus jadi kawan, bukan menjadi lawan. Iya, kebenaran itu harus jadi kawan, bukan jadi lawan. Supaya apa? Kebenaran akan memberkati kita. Ya. Amin. Saudara, karena orang benar doanya berkuasa.
Orang benar hidupnya disertai oleh Tuhan. Ya. Saudara, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kata mengetahui kebenaran ini bicara tentang mengalaminya bersama dengan Tuhan. Setiap kita harus mengalami kebenaran sama Tuhan. Ya, Yakub diproses Tuhan. Hidup Yakub untuk menjadi bangsa yang besar, dia harus diproses Tuhan mengenai apa? Integritas. Ya, tapi integritas saudara mau dipulihkan, saudara harus mengosongkan diri. Saudara harus berantem dengan kebenaran. Saudara harus bergelut dengan kebenaran. Amin. Nah, yang kedua saudara. Ya, yang pertama adalah integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul. Yakub mengalami satu perubahan sudut pandang. Ya, sudut pandang dia berubah. Bahwa kebenaran itu harus jadi kawan, bukan menjadi lawan. Nah, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kadang kita berpikir apakah ini vampir atau bukan ya. Tapi enggak, ini malaikat Tuhan. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, Yakub berubah sudut pandang. Ya. Dia mengerti bahwa kebenaran harus jadi kawan, bukan jadi lawan. Supaya apa? Kebenaran itu memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudara, mungkin kita bertanya, malaikat yang maha tahu bertanya siapa nama Yakub? Apakah dia tidak tahu? Mengapa Tuhan tanya siapa namamu? Saya percaya bahwa Tuhan tanya bukan berarti Tuhan gak tahu, saudara. Tapi Tuhan mau supaya Yakub tahu siapa dirinya. Tuhan bertanya siapa namanya itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau biar Yakub tahu siapa dirinya. Ya, Yakub, aku penipu. Aku lelah, aku capek. Aku menipu banyak orang. Ya, siapa namamu? Yakub. Saudara tahu, Yakub tahu bahwa identitas dia adalah penipu. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara lihat. Ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub berubah identitasnya. Nah, poin yang kedua ini adalah Yakub berubah identitasnya. Ketika saudara mengosongkan diri, bergumul, maka saudara berubah sudut pandang saudara tentang kebenaran. Lalu apa yang kedua yaitu apa? Berubah identitasnya. Dari seorang penipu menjadi apa? Orang yang telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub berubah identitasnya, saudara. Karena nama berbicara tentang tiga hal. Identitas, karakter, dan tanggung jawab. Amin. Saya percaya bahwa saudara sebelum Tuhan pakai kita untuk satu kegerakan, saya percaya bahwa harus dipulihkan dulu hidup kita. Ya, keluarga kita dipulihkan dulu. Ya, karena kalau keluarga nggak pulih, ya susah bicara tentang movement besar, susah bicara tentang bangsa besar. Nah, poin yang pertama, integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul. Sehingga apa? Berubah sudut pandang. Yang kedua, Yakub berubah identitas. Dan yang ketiga, saudara, bahwa kelakuannya juga berubah. Nah, saudara baca dalam Kejadian 33 ayat 1-4. Ya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, lihat ini saudara, ini terjadi ketika dia mengalami pemulihan di Sungai Yabok. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu.
Saudara kalau lihat sebelumnya, itu budak-budak di depan, bahkan anak-anaknya termasuk Dina, anak perempuannya ada di depan. Sedangkan Yakub ada di paling belakang. Tapi ketika dia mengalami satu perubahan di sungai Yabok, ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Angka 7 berbicara tentang kesempurnaan, penundukan yang sempurna. Saudara, saya percaya bahwa Daud kelakuannya berubah. Dia berubah, saudara. Nah, coba lihat saudara ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, Tuhan buat satu pemulihan yang luar biasa. Terjadi revival, saudara. Nah, bagian kita ini adalah ngurusin yang di dalam. Sedangkan bagian luar yang ngurus adalah Tuhan. Saudara tahu bahwa Esau ini pahit sekali. Tetapi ayat 4 ini kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Ya, Tuhan yang mengubahkan, Tuhan memulihkan. Terjadi revival, terjadi pemulihan, saudara. Ya, yang luka pulih, yang pecah menjadi satu, yang pahit dipulihkan Tuhan. Nah, makanya Yakub layak untuk melahirkan satu bangsa yang besar. Saudara, saya percaya bahwa ketika sudut pandang berubah, maka identitas kita berubah dan kelakuan kita berubah. Saudara, saya percaya bahwa hari ini kata-kata saya terbatas. Tapi saya percaya bahwa untuk terjadi satu kegerakan yang besar, untuk terjadi movement yang besar, harus ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan integritasnya. Kita adalah orang-orang yang seperti Yakub. Kita penipu, kita menipu. Tapi saudara, ketika Yakub mengosongkan diri, bergumul di sungai Yabok, maka dia berubah sudut pandang. Ketika berubah sudut pandang, identitasnya Yakub berubah, sehingga kelakuannya juga berubah. Saudara, saya percaya bahwa di tahun integrity ini, Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya Tuhan, ya, untuk masuk satu gelombang yang besar. Saya percaya bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini menjadi messenger-messengernya Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami belajar dari seorang yang bernama Yakub, seorang yang gak punya integritas, seorang penipu. Tapi melalui hidupnya Tuhan pakai lahir satu gelombang, satu kegerakan yang besar, satu bangsa yang besar. The Prince of God, pangerannya Allah yaitu Israel. Kami percaya Tuhan, Yakub mengalami perubahan paradigma, perubahan sudut pandang, bahwa dia adalah orang penipu, tapi saat ini Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang berintegritas. So, mempercaya Tuhan, hari ini kami belajar, biarkan kami adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang berintegritas di tengah dunia ini, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami, di tengah bisnis kami. Kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Pakai setiap kami Tuhan menjadi messenger-messengernya Allah, menjadi alat-alatnya Tuhan untuk memancarkan kebenaran di tengah kegelapan yang ada di dunia ini. Bapak, urapi setiap kami, berkati setiap kami, pakai setiap kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi buat kehidupan kami, pemulihan terjadi di rumah-rumah, pemulihan terjadi di gereja-gereja. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Kau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan cakap mengalami satu proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu telah berhenti berbicara, hamba terbatas, tapi Roh-Mu tidak akan pernah terbatas. Kalau menjamah setiap kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.